Mari Bapak Ibu kita mulai acara pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami berkumpul kembali di pertemuan virtual ini Tuhan melalui Zoom. Tuhan memberkati acara kami malam hari ini. Biarlah proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Dan pikiran kami boleh dicerahkan. Dan kami mendapatkan sesuatu yang berharga bagi kekekalan hidup kami Tuhan. Tuhan tolong Pak James biar Pak James bisa menyampaikan pesan-Mu dengan baik. Mendeliver semua apa yang Tuhan inginkan bagi kami Tuhan. Dan kami belajar kebenaran-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan Pak James untuk memulai acara kita malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita ada pada sesi yang ke-6. Tetap dengan topik utama keselamatan. Pada sesi ke-6 ini saya ingin menyampaikan beberapa subtema yang akan disampaikan sebentar, yaitu pertama dunia baru, kemudian memuliakan nama Tuhan, berikut rencana besar di balik penebusan, berikut pengudusan, kemudian tiada yang mustahil, kesucian yang sejati, dosa dalam berbagai perspektif, keselamatan yang berbeda, kemudian eksklusivitas keselamatan orang percaya. Cukup banyak ini untuk sesi 6. Mudah-mudahan bisa dengan baik diterima oleh Bapak Ibu sekalian maupun saya menyampaikan gitu. Dunia baru. Pertanyaan penting yang perlu kita persoalkan adalah apakah kita telah menemukan dunia baru yang Tuhan berikan untuk kita jalani, atau kita masih memiliki dunia kita sendiri yang kita jalani. Ini pertanyaan penting untuk diri kita masing-masing. Kemudian hidup sebagai ciptaan baru, maksudnya adalah hidup dalam suasana dunia yang berbeda dengan sebelum hidup dalam Kristus. Inilah juga yang dimaksud dengan ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Ya. Jadi yang dimaksud dunia baru itu kita bisa tinggalkan dunia warisan nenek moyang, keluarga ya, lingkungan-lingkungan yang lama, dan mungkin juga situasi sekarang yang makin banyak pengejaran-pengejaran yang mengarah kepada bagaimana sesungguhnya hidup baru menurut versi tiap-tiap doktrin gitu. Kemudian panggilan untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus bukanlah beban. Nah, kalau hidup baru fokus ya, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus menjadi teladan. Bukanlah sesuatu yang membuat seseorang merasa tertekan dan teraniaya. Justru itulah kasih karunia. Hanya sayang sekali banyak orang Kristen menganggap bahwa kasih karunia berarti tidak perlu memiliki keaktifan dan respon. Ya, jadi memang panggilan untuk mengikuti kehidupan yang baru itu adalah dalam bentuk respon kita dengan aktif, bukan karena ada perasaan lelah atau terpaksa ya. Nah, itu yang akhirnya berujung kepada wah nggak usahlah aktif gitu ya, karena pasti secara perkataan, secara pikiran sudah masuk dalam dunia yang baru. Kemudian tujuan dari semuanya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Kehidupan orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus adalah kehidupan yang ditujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kemuliaan nama Tuhan, ujung atau tujuan daripada kehidupan Yesus dalam hidup kita sebagai teladan. Kemudian ada di dalam
Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu dalam terjemahan lama, dipermuliakanlah kiranya namamu. Di sini ada beberapa akar kata agiaso yang memang lebih sering diterjemahkan dikuduskan. Tapi juga berarti to venerate, yang artinya memberi hormat setinggi-tingginya atau memuliakan. Kemudian dikuduskanlah namamu mengandung pengertian bahwa orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dipanggil untuk menguduskan nama Tuhan, yaitu memberi penghormatan setinggi-tingginya atau menghormati Tuhan pada proporsinya. Kemudian bila ada sesuatu yang kita hormati atau yang kita anggap lebih bernilai dari Tuhan, maka itu adalah sebuah pemberhalaan. Jadi sepanjang hidup kita atau di waktu-waktu tertentu mungkin karena terpaku ya dengan kesibukan persoalan-persoalan kehidupan kita sehingga asik ya dengan urusan kita, maka bisa saja pemikiran kita untuk hormat kepada dia itu teralihkan dengan persoalan-persoalan kita. Rencana besar di balik penebusan. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tentunya Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang akan mengalahkan iblis? Jawaban yang paling logis adalah manusia itu sendiri. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk yang menerima roh dari Allah sendiri dalam penciptaannya. Nismat Hayim ya, Kejadian 2 ayat 7. Roh dari Allah tersebut tentu memberi potensi kepada manusia untuk mengalahkan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah perjuangan yang sudah dimulai sejak manusia tinggal di Eden. Dengan demikian bila dihubungkan dengan perjanjian baru, ada dua Bapa kami, yaitu merupakan formula kehidupan yang sudah ditetapkan Allah sejak manusia diciptakan, yaitu Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga, dan seterusnya. Nah, pengudusan dalam analisa ya, sejatinya pengudusan harus lebih dipahami sebagai suatu tindakan untuk menempatkan manusia pada status baru, ya, menempatkan manusia yang bersalah menjadi manusia tidak bersalah. Tapi dalam kenyataan karena ada yang pasif ya, ada yang responsif atau aktif, maka pengundusan di sini dibagi dua, pengundusan secara pasif. Sejatinya pengundusan harus lebih dipahami sebagai suatu tindakan ya. Jadi bukan penerimaan di akal saja, tapi tindakan untuk menempatkan manusia pada status yang baru. Dari status budak menjadi orang merdeka. Ditebus berarti dipindahkan ya dari budak setan sehingga sekarang dimiliki Tuhan menjadi budak Tuhan. Manusia yang telah berdosa telah dianggap sebagai manusia yang tidak bersalah, kesalahannya telah dipakukan di kayu salib. Inilah pengudusan itu. Hal ini paralel dengan pembenaran atau dianggap benar ya. Jadi secara pasif ya, kudus paralel dengan pembenaran atau dianggap benar. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka orang berdosa dapat dibenarkan. Jadi penyucian adalah perubahan status. Bukan dalam pemikiran, tapi dalam keadaannya, sekaligus membuka kemungkinan manusia menjadi seperti Bapa, yaitu di Matius 5 ayat 48. 1 Petrus 1 ayat 16. Disucikan untuk menjadi suci sama dengan dibenarkan untuk diubah benar-benar menjadi benar. Ya, kalau pengampunan dosa berpusat atau menekankan pada keadaan manusia, yaitu kesalahan yang ditandai dengan bercak-bercak dosa. Jadi sini masalah pengampunan juga disinggung ya. Jadi karena dibenarkan, ditebus itu karena ada pengampunan. Jadi pengampunan
harus berpusat pada Allah, yaitu menekankan perasaan Tuhan yang telah dikhianati manusia. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, murka Allah atas manusia diredakan, tuntas. Di sini manusia mengalami pengudusan. Nah, kemudian pengudusan secara aktif. Kekudusan aktif artinya respon manusia terhadap anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan karakter dosa dalam dirinya sehingga tidak berbuat dosa lagi. Itu pengudusan aktif. Dua area pengudusan. Dikuduskan oleh firman artinya dengan kuasa firman Tuhan yang dipahami, maka seorang dapat didewasakan agar tidak lagi hidup dalam dosa. Pengudusan pada dasarnya juga proses pendewasaan yang membuat seorang anak tebusan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan memproses pengudusan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, hal ini dilakukan Tuhan khususnya untuk mereka yang perlu dididik atau pukulan. Memang hal itu tidak menyenangkan, tetapi Tuhan hendak membersihkan karakter dosa kita. Nah, untuk memasuki dunia yang baru, tadi ada awal rasanya berat, lelah, ada keterpaksaan gitu, tetapi di sini ada statement tidak mustahil ya. Dalam kenyataan hidup hari ini jarang sekali dijumpai seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki kesucian hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, ini dia yang persoalan. Kemudian kesucian haruslah diperjuangkan. Karena seseorang tidak akan dapat memiliki kesucian tanpa perjuangan. Kesucian hidup tidak dapat dimiliki orang percaya dengan sendirinya, ya. Nah, itu biasanya dengan sini karena masih pemikiran pasif ya, atau secara otomatis. Seberapa besar seseorang mencapai kesucian bukan hanya tergantung dari kasih karunia-Nya, tetapi juga sangat tergantung perjuangannya. Jadi kedua belah pihak, tapi utamanya dari kita umat orang percaya yang perlu merespon secara proporsional. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk masuk kerajaan surga harus berjuang. Lukas 13 ayat 24. Kemudian di sini kesucian yang sejati. Dari etimologi atau asal usul kata suci ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesucian menunjuk kepada keadaan yang berbeda dari yang lain dan dipisahkan untuk digunakan. Kesucian bukan hanya menunjuk keadaan tidak bersalah seperti pemahaman agama-agama. Kemudian kita masuk ke dalam dosa dalam berbagai perspektif, dalam berbagai keadaannya, pengertian kondisinya masing-masing. Adapun dalam perjanjian baru kita dapat temukan 12 kata yang menunjukkan istilah dosa. Kakos artinya buruk, tidak baik. Kata ini kadang-kadang juga menunjuk keadaan fisik yang buruk seperti penyakit. Dalam hal ini kita bisa mengerti akibat dosa, sakit penyakit dialami manusia. Kemudian poneros, ini merupakan istilah dasar untuk kejahatan dan hampir selalu menunjuk kepada kejahatan moral. 3, asebes, artinya tanpa Allah. Kata ini sejajar artinya dengan kefasikan. 4, enokos, berarti kesalahan dan biasanya menyatakan seseorang melakukan kejahatan yang sehingga patut dihukum mati. Hamartia artinya luncas, tidak kena sasaran. Kata ini paling banyak digunakan dalam perjanjian baru. Kemudian adikia. Adikia, kata ini berarti setiap tingkah laku yang tidak benar dalam arti yang sangat luas. Kata ini untuk menyatakan orang yang belum diselamatkan. Kata ini juga menunjuk kepada suatu keadaan hati atau pikiran yang tidak mengenal kebenaran, yang kecenderungannya kepada pemberontakan kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, anomos.
kata ini merupakan gabungan dari vokal dan nomos, artinya tidak atau bukan, dan nomos artinya hukum. Seringkali kata ini diterjemahkan kedurhakaan. Kata nomos berarti melanggar hukum dalam arti yang luas. Parabates atau parabasis artinya pelanggaran hukum atau orang berdosa, biasanya dihubungkan dengan pelanggaran khusus terhadap hukum. Kemudian agnoein, kata ini berhubungan dengan ibadah yang keliru dan ditujukan kepada Allah lain. Planau, yang ke-10 ya, planau, kata ini berarti menyimpang, tersesat dalam arti sebagai perbuatan yang patut dicela. 11. Paraptoma, kata ini mengandung arti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja. Kemudian hipokrisis, kata ini lebih mendekati pengertian munafik dalam bahasa Indonesia. Yang sering disampaikan oleh gembala senior kita adalah yang kelima ini. Hamartia artinya luncas, tidak kena sasaran. Ya. Kata ini paling banyak digunakan dalam perjanjian baru. Karena memang semua dari kejadian sampai kekal itu semua nantinya berpusat kepada perjanjian baru. Karena juru selamat di sana ada, di mana Tuhan Yesus yang patut menjadi sentral dari kehidupan kita untuk sekarang maupun nanti di kekekalan. Kemudian dosa menurut bangsa Israel. Tuntutan atas setiap orang berbeda-beda sesuai dengan porsi yang ada pada orang atau komunitas tersebut. Kemudian dosa bagi bangsa non-Yahudi yang tidak mendengar Injil. Non-Yahudi di sini adalah mereka yang bukan orang Israel, yang hidup sebelum zaman anugerah, atau hidup di zaman anugerah tetapi tidak mendengar Injil, atau tidak mendengar Injil dengan benar. Nah, untuk menjawab persoalan ini, Paulus mengemukakan kebenaran dalam Roma 2 ayat 12-16, bagi orang non-Yahudi dosa berarti pelanggaran terhadap hati nurani. Kemudian ada dosa bagi orang pada zaman anugerah. Penolakan terhadap terang itu atau penolakan terhadap Yesus mengajarkan dan memberi hidup kekal. Dengan penolakan tersebut, maka seorang memilih kegelapan atau bersekutu dengan kuasa kegelapan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia merupakan tanda, momentum yang memaksa manusia untuk memilih kepada siapa mereka hendak berpihak. Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 23. Kemudian dosa menurut perjanjian baru, Israel yang perlu diamati berkenan dengan tema kita adalah parabasis, yang berarti melangkah ke samping. Ini sama artinya dengan menyimpang dari jalan yang benar. Biasanya istilah ini diterjemahkan dengan kata pelanggaran di dalam Roma 2 ayat 23, Roma 4 ayat 15, Galatia 3 ayat 19. Kata yang agak berhubungan dengan gagasan ini adalah kata anomia. Kata ini berarti tidak terhukum. Kemudian masuk kepada keselamatan yang berbeda. Keselamatan di luar agama Kristen dengan kualitas keselamatan yang berbeda. Mengapa keselamatan di luar agama Kristen? Pertama, harus dipahami bahwa keselamatan bagi orang percaya atau yang menerima Tuhan Yesus disebut sebagai umat pilihan. Tidaklah sama dengan keselamatan bagi yang bukan umat pilihan. Ya. Keselamatan bagi orang percaya menjuruskan mereka pada kesempurnaan seperti Bapa. Nah, kesalahan banyak orang Kristen selama ini adalah memahami keselamatan secara tidak tepat. Menyatakan keselamatan bagi umat pilihan sama dengan keselamatan bagi mereka yang bukan umat pilihan. Kesalahan ini mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Pengajaran mengenai keselamatan menjadi kacau dan orang percaya tidak menemukan tanggung jawab dan panggilannya untuk menjadi umat pilihan yang dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Itulah sebabnya di luar agama Kristen ada keselamatan. Pertama, nama mereka bisa tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi bukan kitab kehidupan anak domba, Wahyu 20 ayat 12 dan 15.
Sebab yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba hanyalah mereka yang menjadi umat pilihan Allah dan yang menang. Artinya mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kedua, tidak ada keselamatan di luar Kristus, sebab hanya darah Tuhan Yesuslah yang menghapus dosa manusia. Penebusan dosa itu bukan hanya berlaku bagi orang Kristen, tapi juga bagi bangsa Israel yang menyembelih domba sebagai lambangnya, dan semua manusia yang tidak pernah mendengarkan Injil. Pembagian kelompok manusia. Kelompok pertama adalah manusia yang menerima Tuhan Yesus. Ini adalah kelompok manusia yang terpilih sebagai umat pilihan dan yang merespon pilihan Tuhan dengan benar. Mereka digambarkan seperti orang-orang yang menerima undangan menghadiri pesta dan mengenakan pakaian pesta. Kelompok kedua adalah manusia yang menolak Tuhan Yesus. Pengertian menolak di sini adalah memusuhi Yesus dalam bentuk benci dan mendatangkan kesulitan bagi orang Kristen. Mereka yang menerima penebusan oleh darah Tuhan Yesus, yaitu yang dibebaskan dari kutuk dosa, justru mendapat tuntutan yang sangat berat. Orang percaya dituntut untuk hidup tidak bercacat celah. Pengertian dosa menurut umat perjanjian baru ini penting sekali bagi etika Kristen. Sebab inilah menjadi dasar pandangan etis kita terhadap setiap kasus dan motivasi kehidupan. Bahwa Allah memanggil orang percaya bukan sekadar menjadi baik, tetapi untuk menjadi sempurna. Ukuran kesucian kita adalah Allah sendiri dalam Yesus Kristus bagi yang benar-benar telah lahir baru dan mengerjakan keselamatannya pasti selamat. Eksklusivitas keselamatan orang percaya. Paling mutlak harus ditegaskan adalah bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini ditegaskan ulang. Keselamatannya, garis bawah keselamatan. Alkitab menyatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini adalah harga mati. Tuhan Yesus Kristuslah yang memikul semua dosa manusia. Ya, dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Dan pernyataan ini jelas bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Bukan untuk sebagian orang, apalagi hanya bagi yang tentukan untuk menerima pengorbanannya. Selama ini banyak orang Kristen berpikir bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk orang Kristen. Dengan pemahaman ini seakan-akan hanya orang Kristen yang memiliki jiwa yang berharga di mata Allah. Betapa piciknya ya pemahaman ini. Allah Maha Adil dan Maha Kasih yang mengasihi semua ciptaannya. Dalam Matius 25 ayat 14 sampai 46 dikemukakan sangat jelas sekali bahwa kesempatan untuk ikut menikmati kemuliaan dunia yang akan datang berdasarkan perbuatan baik. Apa yang mereka, maksudnya di luar Kristen ya, lakukan terhadap saudara yang membutuhkan pertolongan, dianggap sebagai perlakuan mereka terhadap Tuhan sendiri. Hal inilah yang membuat mereka diperkenankan oleh Tuhan. Eksklusivitas orang percaya adalah orang-orang yang sangat istimewa, sangat eksklusif. Eksklusivitasnya terletak pada banyak faktor, antara lain. Pertama, orang percaya adalah orang yang diperkenan menjadi anggota kerajaan. Menjadi anggota kerajaan artinya bisa sampai kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan, maksud ayat itu bukan hanya berarti bahwa keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus, tetapi juga bahwa hanya orang yang mengikuti jalan Tuhan Yesuslah yang sampai pada Bapa sebagai anggota keluarganya. Menjadi anggota keluarga kerajaan berarti menjadi bangsawan atau aristokrat surgawi. Keistimewaan ini tidak ada dalam keyakinan apapun. Kedua, untuk bisa mencapai level sampai kepada Bapa dan layak sebagai anak-anaknya harus melalui proses latihan atau pendidikan oleh Bapa. Orang-orang yang mengharapkan dunia menjadi seperti Firdaus selalu berusaha sebisa-bisanya untuk mendapat
untuk dapat menikmati kenyamanan dari segala fasilitas dunia ini. Mereka tidak mengerti bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya adalah damai sejahtera yang mengalir dalam jiwa oleh kehadiran Tuhan dalam kebenarannya, bukan karena situasi dunia. Menjadi anak-anak Allah bukanlah sekadar sebutan kemudian disusul janji perlindungan dan berkat yang Dia bisa berikan. Hal ini berbicara mengenai hak, tetapi keberadaan atau kenyataan hidup yang disusul dengan proses memiliki karakter seperti Bapa dan hubungan intim sebagai anak. Ya, ini berbicara mengenai panggilan dan tanggung jawab. Bila yang kedua ini yaitu panggilan dan tanggung jawab dipenuhi, maka segala hak pasti menyusul, ya, pasti menyusul. Maksudnya hak yang menyusul yaitu perlindungan, janji-janjinya, berkatnya akan diterima juga. Tapi yang paling penting bagaimana panggilan dan tanggung jawab itu kita penuhi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terakhir, harus selalu diingat bahwa kita diciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Menjadi anak-anak Allah berarti mengembalikan segala hak kita kepada Bapa sumber kehidupan yang memberi kehidupan pada kita. Ketika kita menyerahkan hak kita, justru itulah kemerdekaan atau kebebasan. Proses mengembalikan hak, inilah proses kekristenan yang berat. Ya, waktu merdeka atau bebas itu kita sudah berada dalam dunia baru, bukan lagi dunia lama, warisan dari nenek moyang kita atau pengajaran-pengajaran yang lama gitu. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembalikan ke moderator Pak David, bagaimana? Ya, terima kasih Pak James atas paparannya. Materinya sangat padat dan Pak James sudah membawakannya secara cepat. Nah, mungkin dari antara sekian banyak materi ada yang Bapak Ibu kurang jelas. Silakan ditanyakan, didiskusikan. Jadi nanti kita bisa perdalam lagi materinya atau penekanannya supaya kita bisa mengerti. Silakan di-unmute mic-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Rasman. Selamat malam semuanya. Saya masih OTW. Oh ya, tidak bisa respon via audio karena sinyal nggak bagus. Tadi Pak James ada sebutkan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, maka siapakah yang mengalahkan iblis? Ya, yang paling logis adalah manusia itu sendiri. Oke. Kalau menurut yang saya pahami, kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dan menang di kayu salib, manusia tidak akan bisa dan tidak akan pernah mengalahkan iblis. Alasannya, iblis mantan penghuni surga, mantan makhluk yang dekat dengan Allah. Usia iblis jauh lebih tua dan berpengalaman dibanding manusia. Manusia ciptaan Allah yang dari debu tanah. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang menebus dan tidak menang di kayu salib, manusia otomatis jadi budak iblis. Mohon pencerahan. Ya, silakan Pak James. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tentunya Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke, berarti ini kan titik. Tapi kenyataannya manusia sudah jatuh. Ya. Setelah jatuh, kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang akan mengalahkan iblis? Jawaban yang paling logis adalah manusia itu sendiri. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk yang menerima roh dari Allah sendiri dalam penciptaannya. Kejadian 2 ayat 7. Roh dari Allah tersebut tentu memberi potensi kepada manusia untuk mengalahkan iblis. Ini jelas ini. Roh dari Allah tersebut tentu memberi potensi kepada manusia untuk mengalahkan iblis. Kemudian, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi manusia dirancang untuk Tuhan menghadirkan pemerintahan. Dirancang Tuhan untuk menghadirkan pemerintahan Bapa di surga di bumi ini. Kedaulatan Bapa diakui secara penuh. Inilah perjuangan sudah dimulai sejak manusia masih tinggal di Eden.
Dengan demikian, doa Bapa kami adalah formula kehidupan yang sudah ditetapkan Allah sejak manusia diciptakan. Pertanyaannya tadi sepertinya di sini nih, apakah benar manusia bisa mengalahkan iblis? Begitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ini kalau menurut yang saya pahami, ini menurut Pak Rasman ya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dan menang di kayu salib, manusia tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Amin. Betul. Ini kondisinya setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini ya, kalau yang saya tangkap nih, Pak Rasman menulis kalimat ini, kalau menurut yang saya pahami, kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dan menang di kayu salib, manusia tidak akan bisa tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Iya, betul. Ini kondisinya setelah manusia jatuh dalam dosa. Iya. Nah, sedangkan kalimat yang Pak James jelaskan ini kondisinya adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa, waktu didesain. Betul nggak, Pak? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tentunya Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Karena manusia jatuh, makanya Tuhan Yesus datang. Iya. Kalau tidak jatuh, tidak perlu datang, gitu kan? Iya. Ya. Kan manusia tuh didesain untuk mengalahkan iblis. Ya kan? Menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah gitu kan. Tapi karena Adam gagal, maka Tuhan Yesus hadir gitu loh untuk menyelamatkan. Nah, sekarang kalau yang Pak Rasman bikin pernyataan di sini, ini adalah kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Alasannya ya, iblis mantan penghuni surga, mantan makhluk yang dekat dengan Allah. Iblis jauh lebih tua dan lebih pengalaman dibanding manusia. Betul. Betul sekali. Tapi karena Tuhan Yesus hadir, datang, dan Roh Allah itu diterima oleh manusia, dia bisa punya potensi untuk mengalahkan iblis. Iya. Kemudian kalimat di bawahnya ya, manusia ciptaan Allah dari debu tanah. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang menebus dan tidak menang di kayu salib, manusia otomatis jadi budak iblis. Ini pernyataan benar juga, Pak. Benar juga. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, karena ini yang Pak Rasman tulis ini adalah manusia dengan kondisi setelah berbuat dosa. Oke. Ya. Sudah jatuh ya. Sudah jatuh. Ya, jadi memang kalau udah jatuh dalam dosa, kalau Tuhan Yesus tidak datang ya jadi budak iblis. Ya, betul. Dalam penguasaan iblis gitu karena dosa itu. Tetapi yang kalimat ini yang Pak James jelaskan di slide nomor berapa tadi? Nomor 6 ini adalah kondisi manusia waktu baru didesain, dirancang Allah. Iya, masih di Kejadian 2 ini. Iya, betul. Di Kejadian 2. Sebelum jatuh dalam dosa. Ini memang didesain untuk mengalahkan iblis. Cuma yang menarik di sini, Pak. Ya. Di paling bawah ini, inilah perjuangan yang sudah dimulai sejak manusia tinggal di Eden. Ya. Nyambung dengan Eden ya. Ya. Demikian doa Bapa kami adalah formula kehidupan yang sudah ditetapkan Allah sejak manusia diciptakan. Jadi formula bukan redaksionalnya ya. Jadi formula artinya dari ayat ke ayat dari doa Bapa kami itu sudah dikondisikan sejak manusia diciptakan. Cuman karena si Adam gagal, jatuh dia. Ya kan datanglah kerjaanmu di bumi seperti di sorga. Itu formula itu sudah ada dari paragraf ini ya. Saya lagi mikir ini, corpus delicti Pak. Karena begini, hebat banget itu ya siapa lagi itu orang percaya. Orang-orang perjanjian lama itu yang baik-baik perbuatannya, ya. Nah katakanlah nabi-nabi itu menunggu kita-kita yang berkenan kepada Tuhan sampai genap. Ya. Jadi masih ditunggu sejumlah orang-orang percaya yang mencapai genap, ya. Baru itu orang-orang yang perjanjian lama yang baik-baik itu ikut terselamatkan gitu. Betul. Itu di Ibrani 11 ayat 40 yang terakhir.
sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita itu maksudnya kita orang percaya ini. Tanpa kita, mereka tidak dapat, mereka itu saksi-saksi iman, Henok, Abraham, Ya, dan lain-lain. ya, Tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi mereka nggak bisa sempurna kalau kita tidak ada corpus delicti yang seperti disampaikan Pak Eras. betul. Kan di sini kan Ibrani 11 itu tentang apa lagi itu? Saksi-saksi iman ya. Orang-orang yang berhasil perkenanan di hadapan Tuhan di zaman perjanjian lama. Ya, Ada siapa lagi itu? Henok. itu memang tokoh-tokoh di perjanjian lama ya. Memang orang-orang hebat, Pak. Iya. Tetapi hebat Kitanya pada itu, zamannya, Pak. iya. Hebat, Pak. Yusuf, iya. Ya, contohnya misalnya kalau kita bicara tentang seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Misalnya tokohnya Daud ya. Daud itu kan luar biasa mengasihi Tuhan, yang kan seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Tuhan, begitu ya. Itu kan hebat. Tetapi hebatnya Daud itu tidak bisa dibandingkan dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan Yesus, Pak. Dan kita nantinya. Dan kita nantinya, betul. Betul. Karena waktu itu pada zaman perjanjian lama tidak ada tokoh yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita hidup di zaman anugerah, itu kan contohnya ada. Tuhan Yesus itulah contohnya. Jadi kita mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Tidak bisa kita mengikuti teladannya Daud. Kita belajar dari Daud tuh hanya belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu aja. Misalnya kalau mau belajar lemah lembut, belajar sama Musa. Kalau mau belajar merindukan langit baru, bumi baru, hidup sebagai musafir, belajar sama Abraham. Gitu. Tapi moralnya kan mereka standar moral manusia, Pak. Daud begitu hebat, bininya 18, Pak. 8 istri, 10 gundik. Abraham merindukan langit baru, bininya 3, Pak. Sarah, Hagar, dan Ketura. Iya, tetap nggak bisa, Pak. Karena nggak bisa mengimbangi kesempurnaan moral dari Tuhan Yesus gitu ya. Tetap mereka punya kelemahannya gitu. Nah, itu kita mesti belajar dari itu. Tapi ya pola-pola kehidupan kesempurnaannya udah ada gitu loh. Nah, kita mesti mengikuti pola itu. Itu yang Jadi berat, ya, jadi mereka tuh nggak bisa sempurna karena memang belum ada contohnya. Nah, kita yang hidup di zaman perjanjian baru mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, itu baru sempurna. Makanya kita ini jadi orang-orang yang ditunggu oleh mereka gitu, Pak. Di ayat 40 itu. Saya pikir tetap berat, Pak ya, berat ya. Karena di dalam penyampaian firman juga, pemahaman Ibrani 11 ayat 40 itu bisa berbeda-beda tiap para pembicara gitu. Iya. Saya herannya ya, kan ini di Ibrani 11 ayat 1 ya. Katakanlah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dihubungkan dengan jasmani boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau mau konsisten dengan jasmani seperti di ayat 1, nggak ketemu di ayat 40, Pak. Berarti salah. Berarti di situ letak salahnya. Bahwa kalau jasmani di ayat 1 salahnya terbukti di ayat 40. Nggak ada hubungan jasmani sama ayat 40. Betul, Pak. Itu objek iman di Ibrani pasal 11 itu objek imannya itu adalah langit baru, bumi baru, Pak. Jadi kalau orang menerjemahkannya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, yaitu harapan manusia. Bukan harapan seperti yang penulis kitab Ibrani maksudkan. Ini objek iman itu ada di ayat-ayat berikutnya. Objek iman kan langit baru, bumi barunya itu. Iya, jadi salah kalau diganti objek iman itu adalah kalau beriman berarti sembuh dari sakit, ekonomi lancar begitu kan? Salah lah. Objek iman bukan itu. Setelah saya baca pelan-pelan dan tiba di ayat 40, itu jawaban untuk menolak bahwa ayat 1 itu diarahkan ke jasmani. Iya. Jadi cukup dengan ayat-ayat itu sendiri kita menjawab, Pak.
Betul. memberi sumbangan pemikiran sendiri gitu. Iya. Jadi ayat-ayat berikutnya menjelaskan apa yang statement di ayat 1 begitu Pak James ya. Iya. Nutup dia, terkunci, selesai. Ya. Nggak ada Maka kalau peluang. orang nyemot ayat cuma satu ayat doang di Ibrani pasal 11 ayat 1 dan diganti konteksnya dengan konteks jasmani, rusak udah. Jadi dia terlepas dengan ayat-ayat berikutnya, padahal ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa objek iman itu bukannya sembuh dari sakit, nggak ada uang terus punya uang begitu, bukan itu. Bukan pemenuhan Kesempurnaan. kebutuhan jasmani, iya. Ini kesempurnaan. Iya, betul. Jadi happy banget waktu baca ayat 40. Aduh, rupanya di sini. Ya. Sama apa kayak yang di Roma 8 ayat 28 kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan begitu ya. Nah itu kan orang banyak kan nyomotnya, oh iya nih Allah mendatangkan kebaikan, lagi butuh uang terus tiba-tiba ada aja yang ngirim uang, oh nih Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia nggak lihat itu ayat 29 yang ngomong apa, menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Supaya ya yang anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi kita nih diatur Tuhan, diberi di kondisi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan supaya baiknya itu adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Begitu kan. Nah, kalau dicopot ayat 28-nya doang kan jadi rusak begitu. Ya, itulah gunanya kita belajar Alkitab dengan benar tuh begitu. Jadi nggak boleh sembarangan ngambil ayat, dicomot, kemudian diganti gitu loh. Esensinya diganti, ya jadi rusak. Kalau kita renungkan ya betapa hebatnya makhluk yang disebut manusia itu ya. Didesain Allah serupa dengan gambar dan rupanya Allah sendiri, serupa dengan dirinya sendiri gitu. Diri Allah sendiri luar biasa. Tidak ada makhluk ciptaan lain yang semulia manusia gitu loh. Tapi manusia itu hebat. Cuma sayang manusia memberontak. Jadi tidak memiliki standar dan moralnya Allah. Tidak bisa mencapai kesucian Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, kita dipulihkan, kita diberi fasilitas, nah kita tuh diselamatkan. Diselamatkan itu artinya dikembalikan ke rancangan semula. Jadi dimungkinkan, tidak otomatis itu ya, dimungkinkan untuk menjadi serupa dengan Allah sendiri gitu loh. Mulia, standar moralnya tuh mencapai standar kesucian Allah. Dan ini hanya terjadi buat umat pilihan. Umat pilihan tuh umat yang diberi kesempatan untuk mencapai kesucian itu. Jadi luar biasa sekali ini manusia. Nah, kita yang hidup di zaman perjanjian baru, yang sudah ada modelnya, hidup seperti Tuhan Yesus, itu menjadi manusia yang memiliki potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, kita akan rugi besar, kehilangan kesempatan. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ada lagi Pak, yang ini kebaca Pak slide-nya. Ya, baca. Tuhan sangat mampu melindungi kekasih-kekasihnya supaya tidak mengalami penderitaan dan kekurangan. Ya. Ini ke arah jasmani nih Pak. Ya. Tetapi Tuhan lebih tertarik melindungi karakter atau kehidupan rohani anak-anaknya lebih dari harta atau apapun. Ini memang paralel, karena kan satu tubuh, terus kejadian yang menderita dengan perubahan karakter itu bisa dia lakukan atau menikmati bersamaan. Karena waktu dia menderita, di situ teruji karakternya. Jadi nggak usah tunggu kapan ya Tuhan mau merubah saya. Waktu kita alami penderitaan atau kekurangan itu, terus kita meresponi, jalani sebagai tanggung jawab, sebagai tabur tuai gitu, di situ dilihat bagaimana karakter kita menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut gitu. Apakah dengan cara-cara rohani atau kedagingan. Karena
melindungi karakter atau kehidupan rohani. Dibilang kan kehidupan rohani. Jadi ada sabarnya di sana, pengendalian dirinya di sana, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati. Ini bicara cara, Pak, cara ya. Ya. Orang pikir, waduh, keselamatan merubah kapan itu? Nah itu pada saat seseorang ya sedang mengalami penderitaan dan kekurangan, akan itu bergumul kan ini dia, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah waktu menghadapi keadaan itu bukan Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan lebih utamakan, lebih tertarik melindungi karakter. Nah waktu makanya karena janji Tuhan melindungi karakter dan kehidupan rohani kita, waktu menghadapi pergumulan itu kita harus jaga. Jangan muncul persungutan atau bilang Tuhan jahat. Bisa. Kalau nggak sesuai dengan skenario kita, kenapa tidak sembuh? Kenapa tidak berhasil? Kenapa mesti celaka? Nah itu yang kemelesetannya di situlah, ya, sehingga sulit untuk kita cek apa terjadi pertumbuhan ya, pertumbuhan kehidupan yang baru waktu kita mengalami suatu penderitaan yang panjang secara waktu lama belum juga selesai. Memang kalimat ini tidak disukai ya. Tidak disukai oleh orang Kristen dan anak-anak Tuhan, Pak. Saya sih mengakui begitu ya. Tapi kenyataannya memang begitu. Tuhan itu bukannya tidak bisa melindungi atau menghindarkan kita dari penderitaan, kekurangan, itu bukan. Tetapi Tuhan lebih tertarik melindungi karakter kita. Artinya membentuk karakter kita. Misalnya kita terikat nih sama harta ya. Terikat, sayang banget sama mobil misalnya begitu ya. Diurus, dipoles, wah, divariasiin. Itu kalau kita terikat sama harta begitu, terikat sama barang, itu saya yakin kalau Tuhan mau memperbaiki karakter kita, itu Tuhan izinkan tuh mobilnya dicuri orang tuh. Itu cara Tuhan begitu. Walaupun sih kasusnya banyak ya, tidak bisa digeneralisir, tapi ini contoh aja gitu. Lalu kita diberkati terus dengan berlimpah, itu lupa Tuhan lupa. Serba ada, fasilitas ada. Jadi nggak harap Tuhan, nggak harap langit baru bumi baru. Karakternya rusak, tidak terbentuk. Nah makanya ini kebetulan jadi nyambung sama yang ayat yang tadi saya sebutkan itu Pak di Roma 8 ayat 28 itu kan. Karena Tuhan itu membentuk kita ini lewat tiap peristiwa. Setiap peristiwa dalam kehidupan kita tuh membentuk kita supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, karakter kita yang diselamatkan untuk melindungi karakter atau kehidupan rohani anak-anaknya. Lebih dari harta apapun juga. Betul. Ini penekanan yang sangat yang buat kita orang GSKI udah sering diajarin begitu. Tetapi kebanyakan gereja-gereja tidak mengajarkan itu, Pak. Promosinya semua urusan kebutuhan jasmani. Tetapi karakternya nggak dirubah, nggak dibentuk, tetap duniawi, ya mati masuk neraka. Buat apa disembuhkan kalau karakternya nggak disembuhkan, tidak diperbaiki begitu. Mati ya masuk neraka. Ya betul sekali ini Pak James. Saya teringat sama orang kaya muda Pak. Ya. Dia kan berhasil itu ya Pak. Betul. Sangat berhasil secara dunia. Dia bukan soal hartanya saja saya kira, tapi hubungan dengan keluarga, semuanya smart, baik. Tidak ada yang kurang. Karena itu ada dalam penjelasan ayatnya itu. Karena waktu ketemu Yesus kan dibilang apa lagi gitu kan. Ya. Yesus bilang jual hartamu ikut aku. Di situ maknanya ikut aku berarti bukan soal nanti bangkrut dia jual hartanya terus kan ikut aku, ikut Yesus, bukan. Tapi di situ teruji bahwa seluruh keberadaan dia, pikiran, perasaan dan batinnya
betul-betul hanya puncaknya di kekayaan. Sehingga akhirnya dia balik kanan pergi. Nah, orang Kristen yang kondisi ekonominya atau apanya saja ya, masih pas-pasan, kalau keliru dalam terima anugerah daripada Tuhan, itu kan seperti mau jadi seperti kayak orang ini nih. Berdoa terus mau seperti yang orang kaya ini tanpa disadari gitu. Yang saya mau bilang di sini, kondisi ekonominya pas-pasan, terus karakternya juga statis, tidak berubah. Kalau orang kaya itu masih mending, dia masih menikmati kekayaannya dan walaupun kondisi rohaninya statis gitu. Jadi parah kan itu kalau yang orang Kristen yang doanya secara jasmani, dia sepertinya mau mengarah kepada standar orang kaya itu yang boleh sama dengan kewajaran hidup. Begitu Pak. Ya. Kewajaran hidup. Nah, kita harus lewat dari situ kewajaran hidup. Harus lewat lagi. Jangan sampai kewajaran hidup tidak sampai pun, ya, karakter tidak berubah. Lebih parah daripada orang yang sudah di kewajaran hidup tapi karakternya juga belum berubah. Itu sekedar perbandingan aja Pak. Itu kalau kita baca di Matius pasal 19 ya, cerita tentang orang muda yang kaya tuh, itu prestasi rohaninya tuh baik sekali loh Pak. Dia menjalankan 10 hukum Taurat itu dengan sempurna gitu. Apalagi yang kurang, dia tantangin begitu kan, Tuhan Yesus gitu kan. Aku sudah lakukannya sejak muda, apalagi yang masih kurang. Wah, dan Tuhan Yesus tidak membantah. Berarti kan dia benar-benar melakukannya gitu kan, berarti prestasi dalam tanda kutip rohani juga baik gitu Pak. Iya, semua ada hormati ayahnya, ibunya, Iya. tidak berzina. Secara moral tuh sangat baik gitu loh. Nah, cuman kalau ditantang, oh ini berarti dia bukan mau sekedar baik, dia mau yang sempurna. Nah itu kagak lolos di situnya Pak. Saya mau sampaikan juga soal perselingkuhan rohani Pak. Jadi satu sisi kita bicara seperti gini Tuhan ya, Tuhan. Tapi yang kita pikirkan besok atau lusa, waduh, ini urusan belum selesai. Waduh, target ini belum selesai. Itu kayak apa ya? Pikiran kita mendua, apakah itu juga masuk dalam perselingkuhan rohani kali ya? Karena kita ngaku-ngaku ya Tuhan, tetapi hati kita nggak ke situ, hati kepada urusan-urusan rutin kita gitu. Itu berat juga itu untuk selesaikan itu. Kelihatannya oke-oke saja berdoa, tetapi selesai berdoa langsung mikir, aduh ini urusan belum selesai, urusan ini belum beres, sehingga fokus ya mendua, bercabang itu pikiran. Apa itu masuk dalam perselingkuhan rohani atau gimana itu Pak? Ini yang saya punya pikiran seperti itu. Kalau menurut saya sih begini Pak, mungkin itu tergantung dari motivasinya ya Pak ya. Jadi misalnya kita berdoa-berdoa tapi kan kita masih mikirin tugas dan tanggung jawab kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari kan Pak. Di situ tergantung motivasinya Pak. Kalau kita mikirin pekerjaan misalnya, oh ini belum selesai, ini belum selesai, aku harus ini, harus itu. Tapi itu dalam rangka bagaimana kita bertanggung jawab dan kita bisa memuliakan Tuhan. Itu tentu tidak salah Pak. Apa yang saya pahami tidak salah. Jadi tergantung motivasinya. Tapi kalau misalnya mendua hati itu misalnya begini ya. Saya sebagai pendeta, pokoknya hari Minggu pelayanan. Nanti sisa hari-hari lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya kerja, saya cari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Itu cari uang sebanyak-banyaknya juga nggak salah. Untuk apanya dulu yang menentukan gitu. Oh saya mau menikmati dunia dong, saya pengen punya mobil baru dong. Saya pengen punya rumah besar, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri supaya saya senang, happy, mumpung hidup di dunia. Nah itu Pak yang bikin salah Pak.
Tetapi kalau dalam rangka hari Minggu saya pekerja melayani Tuhan, terus sisanya saya kerja di sekuler, bagaimana saya punya uang dan uang itu saya gunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, tentu itu tidak salah. Jadi menduanya tuh beda, motivasinya beda. Pak tetap mendua sih. Bagaimanapun juga kan eh, saya bukan full timer yang digaji oleh gereja gitu atau makan makan uang persembahan dari jemaat, kan tidak gitu. Bagaimanapun juga kan saya harus bekerja dan saya harus konsentrasi di dua sisi ini, di dua kaki ini saya harus konsentrasi, harus benar-benar profesional mengerjakannya supaya saya tidak jadi beban untuk keuangan gereja gitu. Nah, itu menurut saya apa yang saya pahami itu tidak mendua, Pak. Karena saya bekerja pun untuk Tuhan gitu, untuk memuliakan Tuhan. Hmm. Begitu, Pak, jawaban saya, Pak. Ya, betul, 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 Pak. Cuman ini adalah lanjutannya. Hmm, Ada yang kebalik lagi, Pak. Kebaliknya begini, ya. karena begitu kencangnya dia dengan Tuhan, Hmm, pertanyaan dari saya tadi bergeser begini. Kalau gitu ya udahlah, kan ini anugerah, pasti Tuhan sediakan. Jadi akhirnya mengurangi tanggung jawab profesinya dia di sekuler. ya, Karena uh, tidak tepat mengerti tentang ikut Tuhan, akhirnya tanggung jawabnya dia soal tabur tuai itu ya, ya, itu kualitasnya diturunkan karena pikir wah nanti saya harus berdoa, nanti saya harus ikut ini, ikut ini. Akhirnya tanggung jawab dia di kantor, waktu berkurang, produktivitas menurun, kualitas menurun, sehingga ujung-ujungnya bisa dapat teguran dari atasan. ya, Nah itu juga salah itu yang gitu tuh. Kalau menurut saya sih itu salah. betul. Hati-hati nih. Kesalahannya karena dia tidak memaksimalkan di dunia, di marketplace-nya ya, di dunia kerjanya dia tidak memaksimalkan gitu loh. Dengan Dengan alasan alasan, Tuhan kan. iya dengan berdalih, wah saya kan mau ngurus gereja, saya kan mesti ini, mesti itu gitu. Nah memang itu karena sifatnya batiniah, jadi susah dijudge-nya Pak. Susah diukurnya Pak. Itu karena sifatnya batiniah dan cuma kita sendiri yang bisa menilai Pak. Iya, ya. Nah, misalnya gini sih, dulu sih ya, kalau sekarang kan saya kerja di rumah ya. Dulu waktu masih kerja kantor, itu kalau ada jemaat yang menghubungi saya, itu saya tidak tidak misalnya telepon. Itu kebanyakan saya tidak layani, Pak. Atau saya angkat teleponnya, saya bilang nanti saya hubungi lagi ya di jam istirahat. Misalnya begitu ya. Di jam 12 sampai jam 1 atau nanti sore jam 5 jam 6 saya udah di rumah baru saya telepon. Ada masalah apa? Mau cerita apa begitu. Karena saya nggak mau di jam kerja itu, wah saya terima telepon. Shalom Pak, apa kabar? Gimana sih ini? Waduh, di jam kerja ngobrol setengah jam. Itu kan orang-orang di sekitar saya di kantor itu kan merasa lu di jam kerja ngurusin gereja gitu loh. Itu benar-benar nggak bagus Pak. Dan saya tidak akan lakukan itu gitu loh. Nah kalau sekarang kan saya di rumah, saya bisa atur waktu lebih fleksibel lah ya. Orang hubungi saya lebih lebih gampang gitu. Kalau dulu nggak, orang misalnya WA nanti nanti saya balik begitu. Entah saya di jam istirahat atau sore hari begitu, atau tidak tidak mengambil waktu kerja. Nah itulah itu saya membuat aturan dalam diri saya sendiri begitu Pak, supaya profesional. Saya kerja profesional. Atau saya terima gaji dari perusahaan, nggak mungkin saya berbuat seenaknya gitu, walaupun saya atasan. Dalam beberapa tahun saya juga pemilik perusahaan gitu. Sekarang saya kerja lagi Pak, gitu Pak. Jadi memang karena sifatnya batinnya, jadi orang susah Pak ngejudge-nya begitu. Yang bikin sedih tuh begini Pak, ada anak buah saya atau karyawan-karyawan gitu, yang merasa karena bosnya Kristen, itu anak buah juga jadi suka seenaknya. Pak izin Pak, ada kebaktian ini. Aduh lu gimana sih? Sedangkan yang lain yang Muslim, mereka nggak pernah begitu, nggak pernah izin ini, izin itu, enggak. Ini karena Kristen, bosnya Kristen, udah Pak izin Pak ada ini. Mau retret Pak 3 hari. Waduh,
gimana? Iya, iya. Jadi susah. Apalagi kalau kita ngomong soal tanggung jawab, udah ngomongnya mujizat masih berlangsung, Pak. Waduh, Hmm. gimana mujizat masih ada? Jawabannya sembarangan aja. Hmm. Kan nggak bisa begitu, tidak profesional namanya gitu, Pak. Hmm. Iya, iya. Ya itulah sekilas dunia saya, Pak, dunia kerja saya, Pak. Oke, apakah dari antara Bapak Ibu masih ada yang mau menambahkan atau mau sharing pengalaman? Silakan. Kalau dirasa sudah cukup, kita akan sudahi. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri acara pendalaman Alkitab malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi yang ketujuh, 2 sesi terakhir. Kita akan tutup acara kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemahaman yang kami terima malam hari ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Pak James. Pengajaran yang mengubah pola pikir kami, memperbaharui pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Pak James. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Supaya makin hari kami semakin hidup benar, hidup kudus. Dengan pemahaman yang melengkapi agar kami bisa semakin sempurna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, kami serahkan doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak James. Terima kasih. Terima Ada kasih. Sampai jumpa. Ya, Terima kasih. Selamat malam. malam-malam. Tuhan berkati semua.